Shalom, saudara semua sehat dan bahagia. Siap terima firman Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu kembali secara fisikal, kita beribadah secara onsite hari ini. Kita ucap syukur setelah sekian lama. Apa yang akan saya sampaikan, biarlah ini menjadi pesan Tuhan buat kita semua sore hari ini. Kita masuk ke dalam minggu kedua sebelum kita akan masuk ke dalam minggu Jumat Agung dan Paskah, dan saya akan menyampaikan sesuatu yang sangat penting buat kita semua. Dengan saya beri judul Living Good or Living Godly. Kalau saudara disuruh pilih, saudara pilih yang mana? Kira-kira enakan yang mana? Mau living good or living godly? Nah, itu jawaban yang paling pintar. Ambil dua-duanya lebih bagus ya. Kalau saudara ditanya kalau mau mandi, enak air dingin apa air panas? Ambil tengah-tengahnya juga kan. Kalau kita manusia gitu, selalu disuruh pilih, selalu milihnya yang di tengah-tengah. Suka kopi apa suka susu? Kopi susu, oke kan? Itu manusia. Kita kalau ditanya sesuatu, kita mau pilih yang. Nah, kalau dicari mana yang mau masuk surga atau masuk neraka, mau dapat kaya atau miskin, kalau bisa kita bisa menikmati. Oke, ini satu hal yang indah buat kita semua. Persembahan yang benar, Roma 12 1-2 adalah ayat bacaan kita dengan judul bahasa Inggrisnya Living Sacrifice. Jadi sebelum saya lupa, tadi pembacaan kita bersaut-sautan itu Filipi 4 ya, 4-9. Nah, waktu saya pilih ayat itu saya bingung kenapa saya dituntun untuk pilih ayat itu, dan ada satu suara di hati saya bilang ini ayat buat disampaikan di BIUC karena ada seseorang yang membutuhkannya. Saya nggak tahu siapa. Tapi once saya arrive di sini, saya ketemu dengan Sister Ayu dengan Ibu Ayu. Once ini saya klik, ternyata ini ayat buat Sister Ayu. Filipi 4-9. Itu biarlah itu dibaca dengan baik hari ini, karena itu spesial buat apa yang Ibu Ayu, Sister Ayu hadapi saat ini. Filipi 4-9 kalau bisa dibaca lagi. Dan itu juga buat kita semua sore hari ini. Tapi saya bahagia karena apa yang saya tanya, kenapa ya saya dipilih ayat ini. Tapi suara saya, tolong pilih ayat itu, someone need ayat-ayat itu untuk menguatkan. Oke, nah kalau saudara suka baca Alkitab, ini bacaan-bacaan dari Roma itu luar biasa. Jadi bagaimana sebuah negara dijalankan, sebuah komunitas dijalankan, cara hidup sesama manusia dan lain sebagainya. Roma sering mengikuti ayat-ayat. Kalau Roma 1-11 itu berbicara tentang tata cara, aturan hidup, teori-teori waktu kita berhidup bersama sebagai komunitas ya. Bahkan negara dijalankan juga yang dari salah tentang iman, tentang kebenaran dan lain sebagainya. Nah, di sini yang menarik, Roma 1-11 semua bicara teori. Tapi masuk ke Roma 12, kita bicara praktek. Nah, Roma 12 adalah bicara tentang praktek. Terima kasih sudah dikasih ayat ini bisa ditampilkan karena ini penting. Jadi saya minta khusus ditampilkan. Nah, yang paling penting begini. Di saat ini God desires that every believer lead a righteous life. Kita harus punya hidup yang benar. Hidup yang takut akan Tuhan, godly life, ya. Tapi culture saat ini, budaya saat ini di dunia ini membuat kita akan menarik kita, akan membuat pressure buat kita. Bahkan apa yang kita imani saat ini, Bible yang kita baca kadang-kadang sering menjadi bahan tertawaan, bahan celaan di dunia luar sana. Dibilang itu hanya bacaan lama, buku itu buku lama, sekarang udah nggak berlaku lagi. Jadi pressure buat orang-orang yang anak-anak Tuhan berpikir apakah ini masih relevan saat-saat ini. Tapi Roma 12 sangat relevan buat kita, apalagi di saat-saat yang sulit saat-saat ini. Ya. Nah, tapi ada satu kata sebenarnya di sini yang saya mau sampaikan kepada saudara yang membuat banyak anak-anak Tuhan saat ini merasa susah. Saat mereka mulai melakukan yang namanya kompromi. Bahasa Inggrisnya compromise. Ya.
Karena ada pressure, ada budaya dari luar tekan anak-anak Tuhan. Jadi kepercayaan mereka, iman mereka sama firman Tuhan, sama apa yang Tuhan katakan, akhirnya mereka kompromi dengan dunia ini. Agar kita bisa hidup di dunia ini, fit in ke dalam. In the meantime kita bisa juga fit in ke kehidupan rohani kita. Jadi kita diterima di luar sana dan diterima di gereja. Kita mulai kompromi. Nah, apa arti kompromi? Siapa yang pernah kompromi di sini? Ada yang mengerti nggak arti kompromi? Compromise. Mungkin saudara pernah, I think I've done that before. Nah, compromise atau kompromi, bahasa Inggrisnya, this is the artinya definition ya. An agreement or settlement of a dispute that is reached by each side making concession. Bahasa Indonesianya, persetujuan dengan jalan damai atau saling mengurangi tuntutan. Jadi satu pihak standing in this position and the other party standing in this position. They want to get this, in the middle. They want to meet in the middle. So they have to compromise. Nah, kayak saya tadi tanya, pertanyaan, saudara suka kopi apa susu? Saudara compromise kopi susu aja. Saudara air dingin mau air panas, saudara mau? Saudara kompromis, udahlah kita nggak apa-apa lah, kita panas sedikit atau saya dingin sedikit, jadi akhirnya aman. And you compromise. Kadang-kadang kita kompromis di dunia ini dengan apa pilihan kita. Kita mau tinggal dalam kebenaran, tapi di lain pihak saya juga mau merasakan yang dosa-dosa sedikit, karena dosa juga kadang-kadang enak. Kadang-kadang kita butuh, kadang-kadang saya juga mau penyegaran lah. Gak mungkin lah hidup suci terus kadang-kadang kita berpikir. Tapi bukan. Saya mau terangkan saudara hari ini ada satu yang Tuhan panggil kita. God call us to a godly living. Nah, apa itu? Apa itu hidup yang takut akan Tuhan? Nah, ada kata di sana saudara baca. Kalau orang yang Bible study selalu diajarkan untuk memilih kata kunci. Ada kata di sana mempersembahkan, surrender. Nah, kata ini penting kalau kita mau hidup takut akan Tuhan, hidup dalam Tuhan. Kata apa? Mempersembahkan. Kalau karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ayat yang terkenal, sehingga apa Allah mengaruniakan anaknya yang, nah itu mempersembahkan. Dia berkorban, dia mengorbankan. Makanya harus dibilang mempersembahkan tubuhmu sebagai. Kata kedua yang penting adalah persembahan, sacrifice. Siapa yang pernah sacrifice di sini? Siapa yang pernah berkorban di sini? Nah, kata berkorban itu nggak enak. Beda sama offering. Kalau saudara kasih offering, ada kata lagi yang di dalam yaitu mempersembahkan, sacrifice. Ini sangat penting. Nah, waktu saudara mempersembahkan, we no longer have the right to run our life. Karena apa? Kita udah mempersembahkan hidup kita di dalam Tuhan. Jadi Tuhan yang pimpin hidup kita. Bukan kita lagi yang jalankan, Tuhan yang pimpin kita, hidup kita. Nah, kata mempersembahkan itu enak, saudara menyerahkan hak saudara, biar Tuhan yang pimpin kita. Tapi Yesus juga sudah menyerahkan haknya kan di atas kayu salib. Biar kita semua hidup dalam harus ada yang dipersembahkan, harus ada yang dikorbankan. Nah, apa yang dikorbankan di sana? Apa persembahan apa yang diberikan? Ada 3 persembahan di sana, yaitu persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Nah, 3 ini penting, hidup, kudus dan berkenan. Living sacrifice, holy sacrifice dan acceptable sacrifice. Saudara harus mengerti 3 sacrifice ini. Sangat penting, sacrifices. Yang pertama, living sacrifice. Living sacrifice itu begini Bapak Ibu, kita izinkan Roh Kudus yang menguasai hidup kita. Jadi kita masih hidup nih sekarang, tapi kita persembahkan hidup ini untuk Roh Kudus yang live through us. Biar yang kelihatan dari hidup kita adalah yang tadi buah Roh itu, kasih, damai sejahtera, sukacita dan lain sebagainya. Ada 9. Kebenaran, kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri dan lain sebagainya. Yang kedua, holy sacrifices. Apa itu holy? Kadang-kadang orang salah berpikir holy, dia bilang tidak berdosa. Tapi holy adalah kata artinya, arti katanya itu set apart. Jadi kalau saudara punya ada beberapa batu di tempat ini, saudara ambil satu batunya taruh di tempat yang lain, itu namanya set apart. Jadi diambil
dan dikhususkan untuk suatu hal yang lain. Jadi kalau saudara dibilang holy sacrifice, hidup saudara diambil oleh Tuhan untuk dipergunakan oleh Tuhan. Sebagai alatnya, Tuhan itu holy, kudus, digunakan untuk hal khusus. Jadi makanya kalau kita berpikir hidup kudus, apakah hidup tidak berdosa terus? Kita masih bisa berdosa, Bapak Ibu. Percaya dari perkataan, dari pikiran, apalagi suami istri nggak tahu pikiran, kan sama-sama suami istri tinggal dalam satu rumah, tapi kita nggak tahu pikiran suami kan. Kita juga nggak tahu pikiran istri. Tapi di situ kita mengerti bahwa it's not about that, it's about bagaimana hidup kita ini dipisahkan untuk to do God's will. Yang ketiga, acceptable sacrifice, persembahan yang berkenan. Apa itu acceptable? Itu sama dengan well pleasing. Saudara menyenangkan hati Tuhan. Saudara menjadi persembahan yang menyenangkan. Nah, kira-kira acceptable sacrifice itu seperti apa? So how you can be acceptable sacrifice? Lihat aja apa yang Yesus lakukan. Karena dialah persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Apa yang Yesus lakukan? Forgiving. Apalagi? Dia helping. Apalagi? Dia healing. Apalagi? Dia loving. Pokoknya semua yang Yesus lakukan itulah hidup yang berkenan kepada Allah. Kalau saudara tanya apa sih hidup yang berkenan kepada Allah, saudara lihat Yesus. Apa yang Yesus lakukan? What Jesus did? Itulah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Nah, the problem is those who live in godly manner will face conflict with the world. Kalau saudara mau hidup yang benar-benar di hadapan Tuhan, saudara akan punya konflik. Karena dunia ini berlawanan dengan firman Tuhan. Kita punya pressure dari mana-mana. Kita dibilang saksi-saksinya Tuhan. Tapi kan teman-teman kita nggak semuanya believer, nggak semuanya godly man. Kita punya teman yang mungkin nggak percaya Tuhan. Sampai sini yang punya teman yang nggak percaya Tuhan? Pasti banyak. Apalagi yang ada di Australia. Mereka mungkin ateis, mereka berpikir mereka nggak percaya, mereka lebih percaya yang lain dan lain sebagainya. Bahkan Centerlink lebih bagus daripada berkatnya Tuhan. Karena Centerlink pasti kasih setiap bulan. Tapi kalau Tuhan apakah berkat Tuhan kasih setiap bulan, kita pikir mungkin nggak mungkin. Dia makin make sense-nya mana. Tapi percayalah, saudara harus punya best friend believer. Karena apa? Saudara harus punya orang yang terbaik di sekeliling saudara yang takut akan Tuhan. Itu penting. Mereka seperti kaca spion di mobil. Tahu apa gunanya kaca spion? Kaca spion itu kalau saudara mau belok, saudara lihat ke kiri, ke kanan, tepatnya di dalam. Biar apa? Melihat ada namanya blind spot di hidup kita. Ya kan? Ini nggak ketahuan kan? Makanya kadang-kadang kalau tes mobil di sini, saudara harus cek dan lain sebagainya. Karena apa? Ada satu spot yang saudara nggak tahu, tapi orang lain tahu. Kenapa pemain-pemain terkenal mau main tenis, main bulu tangkis, pemain-pemain yang very very talented, they still need coach? Kan mereka udah jago, mereka udah latihan. Kenapa mereka butuh coach? Apakah coachnya lebih pintar dari dia? Kadang-kadang mereka pilih coach malah yang pernah jadi lawannya dia jadi coach. Kenapa? Coach can see that blind spot. Kenapa ada suami istri yang bisa tuntun kita sama-sama jalan sama-sama? Istri bisa jadi blind spot buat suami. Nah itu sama juga kita punya believers, kita punya best friend ya, yang bisa tegur kita, yang bisa katakan mana ini yang salah, ini yang benar. Tapi mungkin with yang lain kita bilang mau menyenangkan aja. Tapi kalau best friend, they will tell you. Do not be conformed. Ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Do not be conformed to this world, katanya. Dunia ini senang buat orang kaya. Dunia ini senang buat orang atraktif, influential, famous, happy dan lain sebagainya. Siapa yang suka main Instagram di sini? Mungkin sedikit yang suka main Instagram ya. Ada beberapa orang mungkin. Waktu saudara main Instagram, yang saudara lihat Instagram saudara apa Instagram orang lain? Facebook siapa yang saudara lihat?
pasti Facebook orang lain kan. Apalagi kalau ada teman kita, sahabat kita pulang ke Indonesia. Dia ngapain ya di Indonesia nih? Lihat wah lagi di Bali, lagi berenang di pantai, lagi di kolam renang, di villa, lagi makan di Bali, enak ya. Gue sudah pikir this is good life, gue pikir. Tapi belum tentu apa yang mereka hadapi di sana yang terbaik. Karena apa yang ditampilkan itu semua yang baik. Saudara kalau tampil di Facebook, Instagram apa yang baik atau yang saudara lagi sedih? Yang baik. Jadi orang melihat saudara kehidupannya lagi oke. Tapi kalau sedih saudara taruh di sana nggak? Saudara lagi susah, lagi sakit, mungkin enggak. Ya. Kadang-kadang kita melihat semua yang baik di sana. Tapi life is not about that much. Kalau ada orang yang susah, yang sakit, gimana kita harus mengerti ini, this is the real life. Ini yang terbaik. Ini kita harus tolong mereka. Bagaimana memperbaharui di dalam sini, perbaharuan budi kita, cara berpikir kita. Fill your mind with the scripture. Ini yang tadi saya bilang, yang Filipi 4 tadi yang kita baca sama-sama ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap dengar, semua yang sebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kalau kita lagi sakit, kalau kita lagi susah, kalau saudara pikirkan semua sakit saudara, semua kesusahan saudara, semua masalah saudara, percayalah, you're going down. Tapi waktu kita dalam masalah, kita mulai berpikir, oke, saya mau pikir semua yang manis, semua yang suci, semua yang baik, semua yang sedap didengar. Pikirkanlah, saya mau pikirkan semua itu. At the end, saudara nggak pikirkan apa yang buruk lagi. Saudara berpikir, saya bisa baik, saya bisa diberkati, saya bisa sembuh, saya bisa memberkati orang lain, saya bisa. Karena apa, saudara? Fill your mind with the scripture, with apa yang baik. Tadi Ibu Koni baca yang pertama, bersukacitalah. Sekali lagi katakan bersukacita. Hati yang gembira adalah obat, sangat simpel. Kadang-kadang kita berpikir, kita fokus kepada hal yang lain. Apply your biblical truth to your heart. Ya, biblical truth, apa semua kebenaran. Kalau saudara mau keluar dari rumah, you just read your Bible before in the morning, or you get your reflection atau meditation pagi-pagi, saudara baca firman Tuhan, morning devotion dan lain sebagainya. Saudara baca firman, keluar dari rumah, when you step out from your house, say, I want to do this first. Saya mau lakukan firman ini. Saudara pikir, saya harus lakukan ini. Kalau saya harus forgive hari ini. Kalau saya memberkati, saya memberkati hari ini. Saya kembali lagi di kita hidup yang mempersembahkan. Nah, kata terakhir yang mau saya bawa buat saudara, ada kata di sana membedakan, sehingga kamu dapat membedakan. Bahasa Inggrisnya discerning, atau yang sering kita bilang discernment spirit. Saudara punya spirit yang membedakan. Spirit yang membedakan itu saudara bisa melihat saat ini apa yang terjadi di dunia ini, tapi saudara bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang bohong, mana yang benar. Kalau saya tanya saudara-saudara, perang, saudara udah sering dengar berita perang ya? Ukraine dengan Rusia, siapa yang salah? Kalau saudara dengar berita ya berpikirnya tergantung siapa yang memberitakan, iya kan? Ada yang bilang malah sampai negara-negara lain yang bilang, ada yang bilang itu semua di set up dan lain sebagainya. Saudara nggak tahu. Tapi ini yang dibutuhkan anak-anak Tuhan sekarang saat ini. Karena saudara nggak tahu mana lagi yang benar. Semua media udah dikontrol, ada yang kontrol di sana. Dia mau kasih berita apa hari ini, dia udah bisa tahu. Kenapa? Udah dikontrol. Ada yang kamu harus kasih berita hari ini, kamu harus kasih berita hari ini. Saudara nggak tahu which one is the truth, which one is lies. You need discernment spirit, membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kenapa saudara butuh discernment? Jadi kita bisa mengerti mana suara Tuhan, mana suara hati saudara. Kalau saudara tiba-tiba datang, orang bilang pada saudara tentang A, B, C, D, saudara tahu di mana itu suara Tuhan atau suara dia? Kalau saudara minta nasihat, if you ask advice from someone, if you go to your pastor and ask about this, you know that's from the pastor or that's from the God?
Itu dari Tuhan apa itu dari siapa? Saudara harus mengetahui kehendak Tuhan dengan baik. Saudara harus punya ini, membedakan itu. So you can also make a wise decision. Semua keputusan dari saudara bangun pagi-pagi, saudara harus ambil keputusan kan. Saudara mau bangun jam berapa, saudara mau ngapain dan lain sebagainya. You have to make a decision, and you need this discernment spirit. Ada yang pernah ditipu di sini? Ada yang pernah ditipu nggak? Ditipu apa aja? Macam-macam. Kadang-kadang kita berpikir, kenapa saya bisa ditipu ya? Padahal dia kayaknya baik dan lain sebagainya. You need discernment spirit. Nah, ini yang saya mau katakan buat saudara. Discernment spirit itu. Kadang-kadang nih, kita berkomunikasi satu sama lain sebagai friends, sebagai business partner dan lain sebagainya. Saudara juga butuh discernment spirit. Kira-kira dia benar nggak perkataannya? Kira-kira bisnis dia benar apa enggak? Ini semua dibutuhkan buat anak-anak Tuhan. Caranya gimana? How to become discerning. Spiritual discerning is a gift of God. Saudara nggak bisa ke Melbourne Uni belajar ini. Saudara nggak bisa ke Monash untuk belajar ini. Ini pemberian dari Tuhan. Makin saudara punya komunion dengan Tuhan, makin saudara punya discernment spirit. Makin tajam saudara bisa berpikir. Karena apa? Saudara punya hubungan dengan yang mempunyai hikmat itu. The wisdom itu. It's a quality which God develops in you. Semakin sering saudara baca firman, semakin sering saudara berdoa dan lain sebagainya, Tuhan akan berikan kemampuan saudara untuk mengerti. Saudara punya orang yang sudah punya pikiran yang sangat berhikmat. Orang-orang nggak berpikir tapi saudara bisa berpikir karena apa? Saudara connect dengan hikmat itu. So today we learn about Roma 1:1-2. Living godly. Kita bisa punya hidup yang takut akan Tuhan. Kita bisa punya discerning spirit yang baik, membedakan apa yang baik, berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Izinkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan saudara. Ya. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kadang-kadang kita dengar firman sering lupa. We always forgetting what's been taught last week. Apa yang pernah diajarkan di tempat ini minggu lalu, apa khotbah minggu lalu, atau Bible study minggu lalu kita udah lupa. Kita butuh Roh Kudus untuk ingatkan kita, untuk berbicara buat kita. Yeremia 33 ayat 3, Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. Hari ini saya mau saudara-saudara belajar bahwa God calls us to godly living. Those who live in godly manner will have conflict, tapi at the end, buat anak-anak Tuhan yang punya discernment spirit, saudara akan tetap kuat, saudara akan berdiri, saudara bisa mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Ada satu ayat saya mau tutup dengan ayat ini. Ayat ini sangat bagus. Ayat ini ada di 2 Korintus 4, ya, ayat yang ke-15. Ini sangat bagus, saya baru dapat kemarin. Bilangnya seperti ini, ini firman Tuhan. Sebab bagi Allah, kamu adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Kita adalah bau yang harum dari Kristus. Cara berpikirnya gini yang paling gampang. Kalau saudara ada dalam satu ruangan, harusnya bau saudara beda. Harusnya bau saudara dari Kristus. 2 Korintus 4 15. Betul ya? Betul gak ayatnya? Korintus 2. Kalau 2 Korintus 4, 2 Korintus 2. Betul? 2 Korintus 2 ayat 15 ya? Ya, 2 Korintus 2. Sorry.
Saya ingatnya 4. 2 Korintus 15, betul ya? Yes. Saudara adalah bau yang harum. Jangan sampai bau kita bau yang beda, yang sama dengan dunia ini, tapi kita harus berbeda. Saudara datang saudara dengan bau yang berbeda, bau dari Kristus. So hari ini mari kita belajar sesuatu yang baru, living God. Saudara bisa living. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.